Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang jihad. Jadi kita akan melihat bagaimana doktrin Islam tentang jihad dan bagaimana juga kesalahpahaman berkaitan dengan jihad itu berkembang dalam masyarakat, baik masyarakat muslim maupun masyarakat non-muslim. Nah, untuk memulai topik ini, saya ingin mengambil sebuah cerita atau menampilkan sebuah cerita yang saya alami sendiri berkaitan dengan persepsi tentang jihad dan kekerasan di dalam Islam. Nah, peristiwa ini terjadi pada saat saya menghadiri rapat atau pertemuan sebuah konsorsium yang terdiri dari akademisi dari Eropa dan Asia, yang semuanya kami ada belasan, mungkin bukan belasan tetapi mungkin di atas 20 akademisi dari berbagai negara yang tergabung dalam sebuah konsorsium penelitian tentang sekularisasi, globalisasi, dan radikalisasi. Dari temanya saya kira kita bisa tahu tentang apa yang menjadi bahan perdebatan di kalangan konsorsium ini. Nah, dalam sebuah pertemuan di Italia pada tahun 2019, tepatnya di kota Florence, itu adalah sebuah kota di mana Renaissance dalam sejarah peradaban Barat muncul. Nah, pada tahun 2019 kami berkumpul di Florence itu untuk membicarakan tentang aneka hal berkaitan dengan penelitian kami. Nah, pada sebuah sesi makan malam, ada seorang kawan dari Bulgaria yang sama-sama tergabung dalam konsorsium itu memulai dialog, karena kami semuanya ini adalah para pengkaji di bidang agama, apapun agamanya tapi mengkaji agama. Seorang peneliti dari Bulgaria itu lalu bertanya kepada saya tentang Quran, tentang Islam, tentang jihad dan kekerasan. Dia bertanya kepada saya mula-mula adalah are you a practicing Muslim? Gitu. Jadi are you a practicing Muslim itu sebuah pertanyaan yang bernada selidik gitu. Apakah kamu sebagai seorang Muslim itu menjalankan agamamu? Gitu. Jadi pertanyaan tentang are you a practicing Muslim itu kira-kira arahnya adalah, apakah sebagai seorang Muslim kamu menjalankan agamamu? Ya, saya bilang yes, I do practice my religion. Saya mempraktekkan atau menjalankan agama saya. Kemudian dia juga bertanya, so do you read Quran? Apakah kamu membaca Al-Quran? Tentu saya menjawab, yes, I read Quran. I teach Islamic studies, and how can I read? Bagaimana mungkin saya mengajarkan studi Islam dan tidak mungkin saya tidak membaca Al-Quran, karena sumber ajaran Islam itu dari Al-Quran. Kemudian dia bertanya, oh kalau begitu kamu membaca Quran dan mengetahui isinya? Nah, saya bilang ya. Tapi sebelum dia bertanya lebih lanjut, karena dia bertanya kepada saya tentang are you a practicing Muslim tadi itu, saya balik bertanya kepada dia, so what about you? Jadi bagaimana kamu menggambarkan dirimu? Dan dia mengatakan, I am nominally Christian, but jadi dia mengatakan saya secara nominal menganut Kristen tapi saya tidak pernah beribadah. I never come to my church, dan dia tidak pernah datang ke gereja, and I never read my book. Itu jadi dia tidak mengatakan dia tidak pernah membaca kitab suci agamanya. Maka dari situ lalu saya memahami ketika dia bertanya, do you read Quran? Apakah kamu membaca Al-Quran tadi itu? Konteksnya adalah ya, karena dia tidak pernah membaca kitab sucinya. Tapi yang lebih penting lagi adalah dari dialog itu dia kemudian bertanya lagi, so as you read Quran, does Quran mention violence? Kemudian dia bertanya, karena kamu membaca Al-Quran, maka saya ingin bertanya, apakah memang Quran itu menyebutkan kekerasan? Coba teman-teman sekalian, ini sebuah pertanyaan yang
ya agak-agak menjebak gitu ya, pertanyaan tentang apakah Al-Quran menceritakan atau menyebutkan kekerasan. Jadi pertanyaan dia itu adalah, does Quran mention violence? Apakah Quran menyebutkan kekerasan? Nah, bagaimana kita menghadapi sebuah pertanyaan seperti ini? Maka saya kembali kepada hakikat pertanyaannya tadi. Karena dia bertanya adalah, does Quran mention? Apakah Quran menyebutkan? Maka saya jawab yes. Saya tanpa ragu mengatakan yes. Betul, Quran menyebutkan kekerasan. Dan dia terbelalak, oh jadi betul bahwa Islam itu mengajarkan kekerasan? No, saya bilang. Jadi ketika dia bertanya apakah Quran menyebutkan kekerasan, saya jawab yes. Tapi ketika jawaban yes saya juga disimpulkan oleh dia sebagai legitimasi Islam terhadap ajaran kekerasan, maka saya jawab no. Nah, dia bingung, kamu bilang yes tapi sekarang bilang no, bagaimana? Maka saya katakan yes, it does that Quran mention violence. Itu betul adanya bahwa Al-Quran menyebutkan kekerasan. But, saya katakan but, if Quran mention violence, it doesn't mean that it approve or it commands violence. Jadi saya katakan, tetapi ketika Al-Quran menyebutkan kekerasan, itu tidak bermakna bahwa Islam menyetujui atau memerintah bahkan kekerasan. Dia berpikir agak lama. Lalu saya katakan, kalau kita ini menceritakan sesuatu, apakah berarti kita selalu setuju dengan isi cerita kita itu? Kita menceritakan sesuatu kepada orang lain, kemudian menampilkan fakta-fakta di dalam cerita kita itu, sebenarnya ada tujuan. Nah, salah satu tujuannya itu ya mengkonfirmasi atau menegasikan gitu. Maka kalau saya menceritakan sesuatu kepada seseorang dalam kuliah misalnya, saya menampilkan fakta-fakta, maka sebenarnya kenyataannya bisa apakah saya setuju dengan yang saya ceritakan itu atau tidak. Atau dari fakta yang saya ceritakan itu kemudian saya ingin mengambil pelajaran tertentu. Nah, maka kembali lagi saya katakan kepada kawan saya dari Bulgaria itu, ketika Al-Quran menyebutkan kekerasan itu tidak bermakna bahwa Quran mengajarkan. Dia berpikir panjang, kemudian saya katakan lagi, ada cerita-cerita tentang pembunuhan di dalam Al-Quran. Tetapi itu justru menjadi pelajaran bagi manusia. Maka janganlah kamu membunuh. Nah, ya tentu kita tahu cerita paling awal tentang pembunuhan di kalangan manusia adalah terjadi di antara anak Nabi Adam, kan begitu. Atau misalnya cerita peperangan, katakanlah antara Tolut dan Jalut yang dibantu oleh Nabi Daud. Kemudian peperangan itu dimenangkan oleh Jalut ya, oleh Tolut. Jalut bisa dikalahkan melalui serangan dari Nabi Daud. Itu kan juga berdimensi kekerasan sebagai sebuah cerita. Maka teman-teman sekalian, poin yang ingin saya sampaikan melalui cerita ini adalah tentang adanya mispersepsi. Jadi istilah jihad itu sangat kontroversial. Belakangan ini istilah itu juga demikian populer. Dan popularitas istilah jihad itu juga sebanding dengan popularitas kontroversinya. Nah gitu. Maka contoh saya tadi itu adalah sebuah kasus tentang bagaimana persepsi tentang Islam sebagai agama yang mengajarkan kekerasan itu berkembang luar biasa di kalangan masyarakat tertentu. Utamanya kalau kita katakanlah kita menghubungkannya dengan menyebutnya dengan masyarakat barat, itu populer sekali. Nah, maka di sini nanti kita akan membahas tentang apakah yang disebut dengan jihad itu. Oke, kalau kita lihat secara kebahasaan ya, secara kebahasaan dalam bahasa Arab kata jihad itu merupakan bentuk kata jadian. Bentuk kata jadian itu artinya, karena kalau kita belajar bahasa Arab itu kan ada kata yang disebut dengan kata kerja, istilahnya itu fi'il. Nah dari kata kerja itu kemudian mengalami modifikasi menjadi kata benda gitu. Maka jihad juga demikian, ini dari kata
jahada, yujahidu, jihadan, au mujahadatan. Nah, itu kata dasar, kata apa secara kebahasaan begitu. Kemudian kalau kita lihat lebih lengkap lagi, kata dasarnya adalah jahada, yajhadu, jahdan, au juhdan, yang berarti kekuatan atau taqah. Nah, kalau kita lihat para penulis kamus memberikan arti yang beragam terhadap kata tersebut. Misalnya kita ingin kutip sebuah kitab atau sebuah kamus yang sangat populer berkaitan dengan penjelasan kata-kata dalam bahasa Arab, yaitu ada satu kamus yang berjudul Lisanul Arab. Lisanul Arab ini mengartikan jihad dengan kesungguhan, kesulitan atau kepayahan, yang padanan katanya dalam bahasa Arab itu adalah masyaqqah. Itu ya. Masyaqqah gitu. Atau mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuan baik ucapan maupun perbuatan. Nah, ini. Kemudian kita lihat lagi secara kebahasaan. Ada kamus lain yang bisa kita kutip, itu adalah kamus Al-Munjid, yang mengartikan jihad itu dengan mengerahkan segenap kemampuan. Yang istilahnya itu kemampuan ya, kemampuan fisik maupun non fisik, yang dalam bahasa Arab disebut dengan badolal wus'ah, mengerahkan segala bentuk kekuatan. Wus'ah itu kekuatan. Ya, ada dalam Al-Quran juga disebutkan. Sementara kamus yang lain misalnya At-Ta'rifat mengartikan jihad itu sebagai ajakan kepada agama yang benar. Nah, gitu. Ajakan kepada agama yang benar. Yang kalau kita hubungkan, kalau kita kaji lagi secara lebih mendalam, dari ketiga arti ini dapat disimpulkan bahwa jihad secara kebahasaan bisa diartikan sebagai ajakan menuju satu tujuan dengan mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatan, baik berupa ucapan atau perbuatan, sehingga dapat dipastikan akan menemui kesulitan dan kepayahan. Jadi ini arti kata dasar secara kebahasaan tentang jihad gitu. Sementara kalau kita lihat dari makna yang berbeda atau dari sisi yang lain di dalam misalnya makna syar'i atau makna istilahi, dapat disimpulkan bahwa jihad itu terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran, yang Al-Quran menyebut kata jihad dengan segala bentukannya, atau bahasa kerennya itu adalah Al-Quran menyebutkan jihad itu dengan segala derivasinya, itu sebanyak, menurut sebuah perhitungan, sebanyak 41 kali. Jadi 41 kali Al-Quran menyebutkan tentang jihad. Maka tadi saya katakan dialog saya tadi itu tidak spesifik tentang jihad, tetapi dia bertanya tentang kekerasan. Kekerasan itu ya misalnya tentang pembunuhan tadi itu yang disebutkan juga di dalam Al-Quran ya, sebagai kisah itu. Nah, beberapa di antaranya menggunakan bentuk isim masdar. Isim masdar itu kata jadian sebagai kata benda. Mungkin kalau dalam tidak sepenuhnya sepadan, tapi gampangannya kalau kita menggunakan bahasa Inggris itu barangkali padanannya itu adalah gerund ya. Misalnya jihad atau jahad. Bentuk kata kerjanya adalah jahada, jahadu, kemudian tujahidun. Ini kalau kita merujuk bagaimana kata jihad atau kata dengan kata dasar jim, ha, dal itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian dalam bentuk isim fa'il. Isim fa'il itu sebagai pelaku. Nah, sebagai pelaku disebutkan mujahidin. Dan dalam bentuk perintah jahidu atau jahid, berjihadlah. Nah, itu ya, berjihadlah. Nah, teman-teman sekalian, dari jumlah tersebut kalau kita lihat, maka karena ayat Al-Quran itu kan bisa digolongkan dari aspek tempat turunnya ayat-ayat itu menjadi dua, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah artinya turun di Mekah dan Madaniyah artinya turun di Madinah.
Nah, dalam hal tersebut maka sebagian termasuk ke dalam ayat Makkiyah, yaitu yang turun di Mekah tadi, dan sebagian yang lain lagi termasuk kelompok ayat Madaniyah. Nah, menurut para penulis, misalnya kalau kita merujuk kepada sebuah kitab atau sebuah ensiklopedi tafsir maudhu'i, tafsir tematik yang diterbitkan atau disusun oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan penelusuran-penelusuran yang tadi itu, maka bisa disimpulkan ada dua makna jihad, yaitu makna dalam arti luas dan makna dalam arti sempit. Maka sebagaimana diutarakan tadi, ada sekitar 41 ayat Al-Quran yang berbicara atau menyebutkan tentang jihad dengan segala derivasinya tadi. Beberapa di antaranya tadi sudah disebutkan, misalnya dalam surat An-Nahl ayat 11, Al-Furqan ayat 52, dan Al-Ankabut ayat 6. Maka bagaimana kita melihat contoh bunyi Al-Quran yang menyebut tentang jihad tadi itu? Di dalam surat An-Nahl ayat 110 bunyinya adalah tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru mim ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Teman-teman sekalian, kalau kita baca terjemahannya adalah kemudian Allah atau Tuhanmu atau Allah sebagai pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, maka kandungannya adalah cerita tentang mereka yang berhijrah. Berhijrah dalam hal ini secara fisik dari Makkah ke Yathrib, yang kemudian belakangan bernama Madinah. Itu sebuah perjuangan yang luar biasa, dan melibatkan dua-duanya, baik aspek fisik maupun non fisik. Dari aspek non fisik, tentu saja orang yang hijrah ikut bersama dengan Nabi hijrah dari Yathrib, dari Makkah ke Yathrib, sebagaimana dulu pernah saya ungkapkan dalam materi tentang Islam dan masyarakat itu ya. Itu perjuangannya non fisik karena mereka harus meninggalkan keluarga yang pada saat itu belum menerima keyakinan baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian dilakukanlah atau sebagai respon, ada yang dikucilkan, ada yang diusir, bahkan embargo misalnya. Itu kan berarti harga non fisik yang meskipun juga dampaknya fisik gitu. Nah, tapi juga fisik dalam arti hijrah dari Makkah ke Yathrib itu luar biasa perjuangannya, karena bagaimana kita membayangkan dalam iklim yang belum ada teknologi seperti zaman sekarang, yang sekali lagi pernah saya sebutkan di dalam materi tentang Islam dan masyarakat, itu adalah dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah yang saya alami secara pribadi. Itu sudah naik kendaraan yang sangat nyaman, naik bis. Kurang lebih Madinah dan ke Mekah itu ditempuh dalam waktu 6 jam dengan kondisi jalan tol yang luar biasa lancar. Tapi di situ dengan tegas, dengan jelas saya bisa menyaksikan alam yang didominasi oleh pegunungan. Kami singgah di sebuah tempat yang oleh pemandu itu dikatakan inilah tempat persinggahan Nabi Muhammad ketika hijrah dari Makkah ke Yathrib, ke Madinah. Dan masih terbayang oleh saya khususnya bagaimana sulitnya medan fisik, medan alam yang dialami itu. Sehingga jangankan zaman dulu itu, sekarang saja kita masih melihat bagaimana kesulitan itu nampak dengan jelas di pegunungan, gurun dan seterusnya. Berarti ini ada jihad dalam bentuk fisik
artinya mengerahkan segala kekuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya adalah datang ke Yathrib untuk mendirikan masyarakat baru. Oleh karena seperti disebutkan di dalam ayat tadi itu adalah berhijrah setelah menderita cobaan. Kita tentu tahu bagaimana Nabi Muhammad dengan masyarakat Islam awal pada zaman itu mengalami aneka ragam penindasan, penderitaan ya, melalui aneka macam sarana, oleh karena membawa keyakinan baru itu. Nah, surat An-Nahl ini itu oleh para ulama disepakati sebagai surat Makkiyah, yakni surat yang turun sebelum hijrah. Memang ada banyak pembahasan tentang Makkiyah ini, apakah semua ayat yang turun sebelum hijrah. Misalnya di dalam tafsir Al-Manar itu kan ada perdebatan. Ada yang menyebut tafsir Al-Manar itu, di dalam tafsir Al-Manar itu disebutkan pokoknya semua ayat yang turun setelah hijrah, mau di Mekah maupun di Madinah, itu ya Makkiyah. Sebelum ya. Jadi pokoknya semua ayat yang turun sebelum hijrah, baik turun di Mekah maupun dimanapun, itu disebut dengan Makkiyah. Sebaliknya, ayat turun dimanapun, kalau dia turun setelah hijrah maka disebut dengan Madaniyah. Jadi itu contoh perdebatan ya. Nah, kita tidak membahas itu, tapi ini saya hanya ingin mengatakan bahwa ada variasi-variasi pandangan yang berkaitan dengan Makkiyah atau Madaniyah. Oke. Maka di situ disebutkan kata jahadu tidak berarti perang. Menurut buku yang saya kutip, yaitu Tafsir Maudhu'i yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tadi itu, kata jahadu di sini tidak diartikan sebagai perang, tetapi berupaya bersungguh-sungguh dalam menyampaikan dakwah dan menanggung beban penderitaan sebagai akibat darinya. Persis seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, contoh hijrah Nabi Muhammad dan para sahabat dari Mekah ke Madinah itu penderitaannya luar biasa. Meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda, meninggalkan masyarakat, meninggalkan tempat tinggalnya sendiri. Oke. Kemudian tadi sudah saya sebutkan ayat Makkiyah lainnya yang bertutur tentang jihad adalah firman Allah yang berbunyi fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Nah gitu. Jadi artinya adalah fala tuti'il kafirina, maka janganlah kalian mematuhi atau menaati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengannya. Bunyinya adalah wajahidhum bihi jihadan kabira itu. Dan berjihadlah dengan mereka, terhadap mereka dengan jihad yang sangat, dengan perjuangan yang sangat besar. Saya menduga karena di sini ada kata-kata kafir, ada kata-kata jahid, ada kata jihadan, itu lalu oleh sebagian umat Islam yang bahwasanya sempit, kemudian kalau begitu dengan orang kafir jihadnya adalah perang. Nah gitu. Nah, maka kita ingin melihat bagaimana para ahli tafsir melihatnya. Para ahli tafsir pada umumnya seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Ibnu Asyur, dan Al-Jazairi misalnya, kita ngambil 4 contoh ini ya, menafsirkan kata ganti hi itu di situ ada wajahidhum bihi. Jadi maka berjihadlah kalian dengannya. Pada kalimat wajahidhum bihi tadi itu dengan Al-Quran merujuk kepada riwayat Ibnu Abbas. Dengan demikian tafsirnya adalah berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran. Jadi hi itu Al-Quran. Kan tadi perkataan ayatnya itu adalah fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi. Janganlah kalian semuanya, janganlah kalian mematuhi atau menaati orang-orang kafir. Wajahidhum bihi, dan berjihadlah kepada mereka bihi dengan menggunakan satu alat itu. Yang hi tadi itu kan berarti merujuk kepada sebuah benda, alat lah gitu ya. Maka kalian berjihadlah dengannya. Nah, ternyata para mufasir mengatakan nya di situ artinya adalah Al-Quran. Sehingga kalau kita ikuti pola pikir para ahli tafsir awal ini, maka berjihadlah dengannya itu berarti
kita harus melakukan perjuangan terhadap orang kafir itu dengan menampilkan Al-Quran sebagai bukti. Dan itu dengan jelas terkonfirmasi dalam sejarah. Di dalam surat Al-Baqarah misalnya kan itu ada tantangan Allah kepada mereka-mereka yang menyepelekan Al-Quran itu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Dan apabila kalian merasa ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami itu, yaitu Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min mithli, maka hadirkanlah satu surat saja yang seperti itu. Nah, itu satu surat saja yang seperti itu. Fa'illam tafa'u walan taf'alu, dan kalian tidak akan pernah mampu. Sehingga kalau kita merujuk kepada pandangan ahli tafsir tadi itu adalah dan berjihadlah kalian kepada orang-orang kafir itu dengan menggunakannya. Nah, nya yang disebut di situ adalah Al-Quran, karena Al-Quran berfungsi sebagai bukti dan mukjizat, ya, mukjizat kebesaran Allah dan diberikan kepada Nabi Muhammad. Oke. Sehingga kalau kita balik lagi ke sini, maka ayat ini menjelaskan tentang pentingnya dakwah dalam menghadapi lawan-lawan agama itu dengan informasi-informasi tentang kandungan Al-Quran. Ya, itu nanti ada pembahasan tersendiri dalam materi tentang Islam dan ilmu pengetahuan misalnya. Saya sudah pernah menjelaskan tentang bagaimana Al-Quran itu merupakan sebuah kitab yang boleh kita sebut inspirasi ilmu pengetahuan. Bukan ilmu pengetahuan itu sendiri, jadi level Qurannya itu di atas ilmu pengetahuan. Dan kalau kita merujuk kepada konteks hari ini, penerjemahan ayat ini adalah wajahidhum bihi, berjihad kepada orang-orang kafir dengannya. Itu berarti ini kita melihat tantangan dunia akademik ini sekarang luar biasa. Maka kalau kita sebagai muslim mampu menunjukkan kepada mereka-mereka yang ingkar terhadap agama dalam arti agama Islam maupun agama-agama yang lain, dan tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada agama, itu kalau kita bisa menunjukkan isyarat-isyarat dan bukti keajaiban ilmiah di dalam Al-Quran itu, saya kira itu bentuk lain dari wajahidu bihi itu. Dan berjihadlah kepada mereka dengannya. Oke. Dengan kata lain, jihad dengan mengajukan argumentasi-argumentasi kuat yang mengacu kepada Al-Quran dinilai sebagai jihad yang besar. Jadi itu perjuangan besar. Saya sering merenung tentang bagaimana ulama-ulama masa lalu itu menemukan teori-teori. Bagi yang belajar hukum Islam, tentu akan tahu bahwa kalau kita bicara tentang hukum sholat, kalau kita bicara tentang hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, itu kan disebut dengan fikih, dan itu berbeda. Antara satu madhab dengan madhab yang lain berbeda. Tapi ada hal yang lebih mendasar, bahwa para ulama itu bisa menemukan hukum-hukum dalam Al-Quran itu karena mereka menciptakan formula teori. Jadi, kalau Quran ini begini, maka maknanya begini. Bukan dalam arti makna langsung, tetapi formula-formula itu. Maka yang saya bayangkan adalah betapa besar perjuangan mereka itu mempelajari Al-Quran, kemudian merumuskan formulasi-formulasi Al-Quran tadi itu menjadi rumusan teoritik dalam bidang hukum Islam. Gitu. Jadi ini kan berarti jihadan kabirot. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan kemudian pada ayat yang lainnya adalah dalam Al-Ankabut ayat 6 disebutkan waman jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyun 'anil alamin. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihad itu adalah untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Oke teman-teman sekalian, kita lihat lagi bagaimana mufassir menerjemahkan atau memberikan pemahaman kepada kita tentang ayat ini. Az-Zamakhsyari menafsirkan ayat di atas sebagai seperti ini, katanya bahwa barang siapa berjihad mengekang dorongan nafsu dan mengalihkannya kepada kebalikannya, maka itulah perjuangan yang besar. Kemudian ada lagi Ismail Haqqi bahkan menafsirkannya dengan pendekatan sufi.
Dia mengatakan, barang siapa yang berjihad dengan menjalankan syariat, maka ia akan sampai ke surga. Dan barang siapa berjihad dengan tarekat, ia akan sampai kepada petunjuk. Barang siapa berjihad dengan ma'rifat, berarti dengan pengetahuan, ia akan sampai pada pertemuan dengan Allah. Nah, ini penafsiran yang bernada sufi atau spiritual ya. Kemudian yang lainnya adalah Abu Hayyan menafsirkannya dengan barang siapa yang berjihad dalam bentuk kesabaran, kemudian menjalankan ketaatan, misalnya, makanya sampai ada ayat yang wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kalau kita menghadapi persoalan, mintalah pertolongan kepada sabar dan sholat. Itu artinya begitu pentingnya sabar. Maka sabar itu adalah bagian dari jihad menurut Abu Hayyan. Jadi siapa berjihad dan jihadnya itu dalam bentuk kesabaran, menjalankan ketaatan kepada Allah, maka buah jihadnya adalah pahala yang telah dijanjikan kepadanya. Nah, teman-teman sekalian, sampai di sini dulu. Jadi yang sudah kita bicarakan tadi itu adalah makna luas. Kemudian pada bagian berikutnya nanti kita akan membicarakan tentang makna sempit, dilanjutkan dengan aneka pandangan terhadap jihad dalam konteks teori-teori atau ilmu modern atau kontemporer hari ini. Saya kira begitu untuk pelajaran atau materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.